para romo, para suster, bruder, tante, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan berkah hidup. Yang pertama saya mewakili mengucapkan selamat propesiat atas ulang tahun Paroki Santo Paulus Prenggolayan yang ke-6. Terima kasih kepada Dewan Pastoral Paroki Lama yang telah bersama-sama dengan Romo Paroki mendampingi tumbuh kembangnya umat di paroki yang kita cintai ini. Terima kasih kepada Dewan Pastoral Paroki terpilih periode 2024 sampai dengan 2026. Mereka siap untuk diutus menjadi pelayan umat di paroki ini yang mempunyai lingkungan sebanyak 31 lingkungan. Harapan saya tidak ada pengurus Dewan Pastoral Paroki yang dalam perjalanan sampai dengan 2026 tidak ada yang mundur, karena nanti akan mengucapkan janji. Hati-hati kalau mundur ya, jangan mundur. Tetangga saya jadi pengurus Dewan Pastoral Paroki mundur, tidak lama lalu kami Tuhan. Itu tetangga saya. Mari bersama-sama pada ulang tahun yang ke-6 Paroki Prenggolayan berlindung Santo Paulus kita teguhkan lewat bacaan kedua surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus yang kita dengarkan bersama-sama. Paulus mengulang-ulang jelas bahwa mereka yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Biarlah itu nanti dihidupi oleh Romo Aryawan, Romo Yuyun, para bruder dan para suster dan brother tentu saja. Lalu bagaimana mereka yang beristri? Mereka yang beristri diajak untuk membahagiakan suaminya dan harus membagi antara keluarga dan gereja, harus membagi-bagi. Dengan demikian perhatiannya akan terbagi untuk keluarga penting, demikian juga untuk gereja pun juga penting. Demikian juga yang bersuami, para istri juga diajak untuk perhatian, terbagi-bagi untuk keluarganya dan juga untuk gereja, supaya seimbang, tidak jomplang. Pada ulang tahun yang ke-6 paroki ini, saya akan mendongeng. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari dengan saya buat ngantuk, silakan tidur. Tidak apa-apa, mungkin tadi malam tidak bisa tidur. Setelah mendengar saya bercerita mau tidur, silakan, tidak apa-apa. Pada suatu hari di suatu daerah terjadi bencana alam yang sangat-sangat hebat. Dalam situasi macam itu, semua orang berada dalam situasi penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mereka tinggal di rumah mereka masing-masing. Tiba-tiba di suatu kampung ada seorang pemuda dengan pakaian tumpang samping
membawa tas kresek. Dia mengetuk salah satu rumah di kampung itu, lalu dibukakan oleh seorang ibu. Pemuda ini meminta kepada keluarga ibu, saya sudah sekian hari tidak makan, mohon ibu memberi saya makan. Saya sangat kelaparan dan saya sangat kehausan. Ibu tadi akan menjawab begini, "Nak, mohon maaf, kami tidak memiliki makanan berlebih. Kami hanya memiliki makanan yang cukup untuk kami dan juga untuk anak-anak kami. Mohon maaf." Lalu pemuda tadi kembali ngomong sama ibu, "Ibu, apakah semua keluarga yang ada di sini mengalami hal yang sama sehingga kampung ini nampak sekali sepi?" Ibu itu mengatakan, "Benar, semuanya takut untuk keluar karena ada bencana alam ini." Kira-kira kalau mereka dikumpulkan mau tidaknya, saya akan memasak dengan bambu ajaib yang ada dalam kantong kresek saya ini untuk seluruh warga kampung yang ada di sini. Tolong disiapkan tungku api, gandang yang besar, gandang tahu ya, gandang yang besar diisi dengan air. Nanti batu yang saya bawa ini akan saya masukkan ke dalam gandang, nanti akan menghasilkan makanan yang sangat-sangat lezat. Lalu betul, ibu tadi lalu menyiapkan tungku, menyediakan gandang dan air api. Lalu semua penduduk di kampung itu supaya berkumpul di sebuah lapangan. Ibu tadi lalu keliling dari keluarga ke keluarga, menyampaikan berita gembira bahwa kita semua akan diberi makan oleh seorang pemuda. Dia sekarang ada di lapangan, silakan Bapak Ibu seluruh keluarga berkumpul di sana. Berduyun-duyun penduduk kampung itu lalu berkumpul di lapangan. Pemuda tadi lalu mengadu-adu gandang yang berisi air dan diberi batu. Diaduk-aduk lalu mengatakan, masakan rasanya mulai nikmat. Tetapi yang lebih nikmat lagi kalau masakan ini ditambah sayuran dan lauk-lauk serta bumbu. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari pulang ke rumah masing-masing, membawa daging, membawa sayuran, membawa bumbu. Nanti akan saya campur di sini supaya semakin nikmat. Lalu semua pulang membawa apa yang diminta oleh seorang pemuda tadi. Kembali dimasukkan dalam gandang yang besar, diaduk-aduk lagi dan mulai dicicipi. Sekarang lebih nikmat dari yang semula. Silakan sekarang pulang lagi membawa nasi dalam piring, membawa buah-buah yang ada dalam keluarga dibawa ke sini. Mereka pulang lagi membawa piring dengan nasi dan juga buah-buah yang mereka miliki. Lalu mulai lagi cicipi dan mengatakan, sekarang nikmat, sekarang mari kita makan bersama. Lalu akhirnya mereka yang sudah membawa piring dan nasi diberi sayur, kuah dan daging yang ada dalam panci besar itu. Dan semua masyarakat penduduk kampung itu makan dengan penuh sukacita. Mereka mulai berkomentar, belum pernah terjadi di kampung kita ini suasana penuh dengan kegembiraan makan bersama
siapa yang mempunyai ide ini? Lalu tadi mengatakan seorang pemuda yang tadi masa. Sekarang di mana pemuda itu? Dicari pemuda itu. Lalu pemuda itu ternyata sudah pergi. Dia menulis sebuah surat kecil. Lalu surat itu ditemukan, lalu dibaca. Bapak Ibu, saudara-saudari penduduk kampung ini, selamat berwesiat atas pesta kampung yang sungguh-sungguh membahagiakan ini. Selamat menikmati makanan yang sangat-sangat lezat. Mereka mencoba untuk mencari di mana pemuda itu. Lalu pemuda itu mengatakan, saya tidak lagi ada di tengah-tengah Anda. Pertanyaannya, siapakah pemuda itu? Siapa? Siapa pemuda itu? Siapa? Siapa saudara? Pemuda itu adalah umat Pringgolannya. Semoga 6 tahun Parapi ini umat satu dengan yang lain saling peduli, membangun semangat solidaritas yang saling menumbuhkan dan mengembangkan seluruh umat. Marilah kita bersyukur, kita lakukan kedatangan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh